hormati Bapak Kecil Desa Bayadapur beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Besar Al-Makmur beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh hadirin yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu nama-namanya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Sebenarnya memberi waktu 4 menit memberikan tausiah adalah suatu hal yang sangat bagi saya pribadi, karena harus memikirkan kata-kata yang singkat tapi tepat, sehingga bisa saya katakan ini suatu pemberian yang sangat berat dan sebuah kemuliaan bagi saya pribadi dapat diberikan waktu dan tempatnya pada hari ini di depan Bapak Ibu, orang-orang hebat, para tokoh masyarakat seluruhnya. Ada pun yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu bahwasanya karena pada saat ini acara kita adalah santunan anak yatim dan juga berbuka bersama, saya ambil dari acara kita saat ini santunan anak yatim. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yatim adalah yang memiliki peran yang besar dalam Islam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan yatim dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Dan Nabi SAW juga menyebutkan anak yatim dalam banyak hadis. Oleh karenanya, Bapak sekalian dan Ibu para hadirin, Allah memerintahkan wali-wali yang saat ini berada di tengah-tengah anak yatim, tapi tidak peduli dengan anak yatim, Allah ingatkan nanti kita. Apa dalilnya? Allah mengatakan, kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Apa kata para ulama tafsir? Ulama tafsir menyebutkan di antara Imam Nasdi, beliau menyebutkan pada hari kiamat Allah akan menghinakan orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim di dunia, maka Allah menghinakannya di akhirat. Allah menyebutkan fa'amal yatima fala taqhar dalam surah Duha ayat ke-9. Adapun anak yatim jangan kamu caci, jangan kamu hina, jangan kamu rendahkan, jangan kamu telantarkan. Anak yatim harus diurusi. Apa kata Ibnu Sirin rahimahullah ketika beliau ditanya akan perkara anak yatim? Kata Ibnu Sirin, jadikanlah anak yatim seperti anak kandung. Dan pukullah anak yatim sebagaimana engkau memukul anaknya. Artinya untuk pemukulan yang baik dalam pengajaran. Sampai-sampai Bapak Ibu, bagaimana memuliakan anak yatim dari zaman-zaman Nabi terdahulu. Kita tahu bagaimana kisahnya Nabi Khidir. Boleh disebut Khadir, boleh Khidir. Sebagian ulama memfathahkan kha, sebagian mengkasrahkan kha. Boleh Khidir, boleh Khadir. Nabi Khidir ataupun Khadir ketika bersama Nabi Musa, beliau membangunkan rumah untuk anak yatim. Sama beliau dicantikkan rumahnya, bangunannya. Kenapa? Ketika ditanya oleh Nabi Musa, alasannya satu, karena dia memiliki di bawah tanahnya itu harta karun. Sehingga sama Nabi Khidir dicantikkan rumahnya agar terjaga itu harta karun. Ini bagaimana mulianya anak yatim, dan bagi kita semuanya memperhatikan anak yatim. Dan yang terakhir Bapak sekalian dan Ibu para hadirin yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Imam Nawawi rahimahullah, seorang imam yang siapa gak kenal sama Imam Nawawi? Bohonglah kita lupakan di antara salah satunya. Empat-empatnya kita harus usahakan. Yang pertama, an-nafaqah, infaknya, nafkahnya. Yang kedua adalah al-qiswah, pakaiannya. Yang ketiga adalah at-tarbiyah, pendidikannya. Jadi kadang-kadang kita lupa dengan pendidikannya. Yang keempat adalah akhlaknya. Akhlak anak yatim harus benar-benar kita bangun. Jangan sampai anak yatim tumbuh besar dalam keadaan akhlaknya buruk.
Oleh karenanya empat ini harus kita perhatikan dan kita semuanya memperhatikan hak-hak anak yatim. Allah Ta'ala alam, mungkin sudah lebih dari 4 menit ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.